Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil dari studi literatur review jurnal saya. Muhammad Zaki Al-Mubarak, jurusan Matematika dengan NIM 1240904101028, di mana judul SLR saya ini yaitu pemanfaatan model logistik untuk prediksi pertumbuhan sosial dan biologi, kajian literatur dan simulasi. Di bagian pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berisi latar belakang mengapa topik ini penting dikaji, gambaran fenomena utama masalah yang ada dan tujuan penelitian. Isi pendahuluan saya yaitu pertumbuhan merupakan fenomena alami baik di masyarakat maupun di alam. Contohnya pertambahan jumlah penduduk, kendaraan, hingga populasi organisme yang awalnya cepat kemudian melambat karena keterbatasan lahan, nutrisi atau ruang. Model eksponensial tidak mampu mempresentasikan kondisi seperti ini secara realistik. Oleh karena itu, model logistik menjadi solusi karena memperhitungkan daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Model ini berbentuk persamaan diferensial non-linear dan sudah banyak digunakan untuk memodelkan pertumbuhan terbatas. Dalam kajian ini, saya ingin melihat bagaimana model ini diterapkan baik dalam konteks sosial maupun biologis melalui analisis literatur dan simulasi. Selanjutnya bagian kedua dari SLR saya ini yaitu metode, di mana metode ini menjelaskan bagaimana kajian dilakukan, termasuk pendekatan yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, isi dari metode saya di sini yaitu kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis. Saya di sini memilih 10 artikel ilmiah yang membahas penerapan model logistik dalam konteks sosial dan biologis yang terbit antara tahun 2020 sampai 2025. Setiap artikel ini saya analisis berdasarkan objek kajian, metode pemodelan, alat bantu simulasi, dan hasil utama. Simulasi logistik juga dilakukan menggunakan MATLAB dengan persamaan dp per dt sama dengan rp buka kurung 1 min p per k tutup kurung, di mana p ini adalah simbol untuk populasi saat waktu t, r adalah laju pertumbuhan, dan k adalah kapasitas maksimum atau batas dukungan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan temuan utama dari literatur yang dikaji dan membahas makna atau interpretasinya secara lebih dalam. Nah, hasil kajian menunjukkan bahwa model logistik digunakan dalam berbagai fenomena sosial dan biologis. Dalam konteks sosial, pertumbuhan penduduk di Alor, Sumeneb, dan Samarinda, pertumbuhan kendaraan di Pematang Siantar, tingkat pernikahan di Sumatera Utara. Dalam konteks biologi, populasi organisme dan simulasi ekosistem, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sebagian besar studi menggunakan teknik numerik untuk menyelesaikan model ini dengan bantuan Excel, MATLAB, dan Maple. Temuan menunjukkan bahwa model logistik lebih akurat dibanding model eksponensial dalam menggambarkan pertumbuhan terbatas. Selanjutnya kesimpulan, ini merangkum secara ringkas temuan utama dan menyampaikan kontribusi atau implikasi dari kajian. Nah, isi simpulannya yaitu model logistik terbukti sebagai alat prediksi yang efektif dan realistis dalam menggambarkan pertumbuhan terbatas. Dengan dukungan teknik numerik dan simulasi, model ini dapat digunakan secara luas, mulai dari perencanaan demografi hingga kajian ekologi. Model ini juga memiliki fleksibilitas tinggi untuk disesuaikan di berbagai bidang, asalkan struktur matematis dan data empiris tersedia. Bagian selanjutnya yaitu research gap. Research gap ini adalah celah atau kekosongan yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya dan menjadi alasan pentingnya kajian ini. Research gap
dalam SLR saya ini. Yang pertama itu keterpisahan sosial dan biologi, di mana banyak studi hanya fokus pada satu bidang, belum ada pendekatan lintas domain. Kemudian yang kedua yaitu minim simulasi numerik, dan yang ketiga yaitu kurang evaluasi kritis, di mana belum banyak perbandingan antar pendekatan numerik, manual maupun berbasis perangkat lunak. Bagian selanjutnya yaitu novelty. Isi dari novelty saya memiliki berbagai keunikan. Yang pertama yaitu menggabungkan konteks sosial dan biologis dalam satu kerangka kajian. Kemudian menggunakan literatur terkini dari 2020 sampai 2025. Kemudian menyertakan simulasi MATLAB, bukan hanya kajian teoritis. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemetaan lintas konteks aplikasi model logistik. Selanjutnya, daftar pustaka dalam SLR saya ini berisi 10 jurnal, di mana masing-masing jurnal itu tahunnya dari 2020 sampai 2025. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley desktop. Di sini saya akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama itu tanpa menggunakan citasi atau body note atau footnote sebelumnya. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan citasi atau body note atau footnote. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Mendeley desktopnya. Setelah itu pastikan teman-teman sudah mengupload file-file yang akan dijadikan sebagai referensi di Mendeley desktop ini. Caranya dengan mengklik tombol add di sini, kemudian pilih file apa yang di mana file teman-teman itu disimpan. Misal ini sebentar. Misal ini, ya. Kemudian klik open. Nah, kemudian cara untuk membuat daftar pustaka tanpa menggunakan citasi, caranya itu cukup mudah. Pertama, misal kita mau menggunakan ini sebagai referensi, sebagai referensi kita klik ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih copy as, pilih formatted citation. Nah, kemudian setelah itu kita ke Microsoft Word. Setelah itu tinggal kita kopikan saja file tadi di sini. Kita copy. Nah, sudah jadi daftar pustaka kita yang pertama. Cara merapihkan daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan jurnal, yaitu kita blok dulu ini. Nah, kemudian kita pilih justify untuk membuat tulisannya ini menjadi rapih ya. Nah, kemudian kalau kita pengen membuat tulisannya ini agak menjorok ke dalam pada baris keduanya, itu kita tinggal klik CTRL plus T. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka tanpa dengan menggunakan citasi. Ya. Jadi pertama di sini saya punya kalimat di mana kalimat ini tuh diambil dari sebuah jurnal. Nah, cara menambahkan citasinya yaitu dengan ke menu reference, kemudian klik insert citation. Nah, setelah itu kita klik go to Mendeley. Usahakan di sini dihafal ya nama filenya yang kita kutip sebelumnya. Kita klik. Setelah itu kita klik Cite di sini. Dia langsung masuk di sini ya. Nah,
Cara membuat daftar pustakanya itu cukup mudah. Tinggal kita klik insert bibliografi, nanti dia akan langsung membuat daftar pustaka dari citasi yang kita kutip dari semua citasi yang kita masukkan di jurnal ini. Selanjutnya itu ada abstrak. Nah, abstrak ini sebenarnya ada di bagian awal, letaknya ada di awal SLR, tapi saya meletakkannya di penjelasannya di akhir. Itu karena abstrak ini dibuat setelah menyelesaikan semua bagian-bagian yang ada di dalam SLR. Nah, karena abstrak ini adalah ringkasan keseluruhan isi studi yang terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil utama, dan simpulan. Nah, isi abstrak dari saya yaitu kesimpulan ringkasan dari seluruh isinya, yaitu fenomena pertumbuhan terbatas merupakan ciri umum dalam sistem sosial dan biologis. Ketika sumber daya terbatas, pertumbuhan cenderung melambat dan menuju kestabilan. Dalam konteks ini, model logistik digunakan sebagai pendekatan matematis yang efektif. Kajian ini mengevaluasi penerapan model logistik berdasarkan 10 artikel ilmiah terbit tahun 2020 sampai 2025 yang disertai dengan simulasi menggunakan MATLAB. Hasilnya menunjukkan model logistik digunakan secara konsisten dalam memprediksi pertumbuhan penduduk, kendaraan bermotor, pernikahan, hingga populasi organisme. Model ini terbukti fleksibel, akurat, dan adaptif untuk berbagai konteks pertumbuhan terbatas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang saya sampaikan atau bahasa yang saya sampaikan kurang mudah untuk dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.